saya Nimade Widiayanti dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, mahasiswa Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu teori yang dipelajari dalam hubungan internasional. Studi hubungan internasional merupakan studi yang bersifat dinamis. Sebagian besar di dalamnya membahas teori mengenai dunia politik, peperangan, atau perdamaian. Namun, ada salah satu teori di dalamnya yang titik fokusnya tidak pada permasalahan politik, yaitu teori Marxisme. Marxisme merupakan perspektif yang lahir dari pemikiran seorang ekonom dan filsuf ekonomi dari Jerman, Karl Marx, tentang ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kapitalisme yang terjadi pada abad ke-19. Pada titik ini, kapitalisme telah menggeser fokus utama hubungan internasional yang sebelumnya berfokus pada hubungan antar aktor-aktor negara menjadi hubungan antar kelas sosial masyarakat. Perspektif Marxisme sebenarnya bukannya perspektif yang terlahir dalam hubungan internasional. Perspektif ini muncul dari studi sosiologi yang membahas hubungan antar manusia, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai dan fenomena yang dapat dikaji dalam hubungan internasional. Kapitalisme menggambarkan tipe kehidupan masyarakat yang kita tinggali saat ini. Dalam pandangan Marx, ini merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Maksudnya di sini adalah kehidupan masyarakat kita saat ini didasarkan pada orang-orang yang memiliki bisnis pabrik, toko, dan perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang bekerja untuk mereka, karyawan, atau secara bersama-sama oleh karyawan dan pemilik, tetapi hanya dimiliki oleh satu pihak saja, yaitu pemilik perusahaan. Marx merumuskan teorinya ini selama revolusi industri saat Inggris dan negara-negara lain sedang mengalami perubahan yang sangat dramatis. Pada sistem feodal lama, ketika tuan tanah memiliki tanah, ini berarti bahwa rakyat biasa memiliki kebebasan dan hak atas semua tanah. Namun, di tahun 1700-an dan 1800-an, terjadi sebuah proses yang mengakhiri hak-hak tradisional atas tanah bersama yang sebelumnya diselenggarakan dalam sistem lapangan terbuka. Kini, penggunaan tanah ini dibatasi oleh pemiliknya dan tanah tersebut tidak lagi digunakan untuk orang biasa. Banyak dari mereka yang terpaksa harus tergusur dan pindah ke kota-kota yang mulai berkembang karena terjadi perkembangan dan peningkatan pada pabrik-pabrik. Ketika sebelumnya orang-orang bebas memelihara hewan mereka sendiri dan bercocok tanam di tanah bersama, begitu mereka sampai di kota, mereka harus bekerja untuk pemilik pabrik. Pekerjaan itu berat dan seringkali berbahaya, namun mereka hanya dibayar dengan upah yang kecil. Banyak pemilik pabrik tidak mau membayar upah tinggi karena ini berarti keuntungan mereka akan berkurang sehingga anak-anak pun pada saat itu sering dijadikan tenaga kerja yang murah. Revolusi mempromosikan cara berpikir kapitalis yang kita sebut sebagai ideologi kapitalis dan juga menciptakan dua kelompok orang yang berbeda, yaitu pemilik pabrik sebagai kaum borjuis dan para kerja sebagai kaum proletar. Marx berada di pihak proletar karena dia melihat mereka diperlakukan secara tidak adil dan tertindas oleh pemilik pabrik. Tidak hanya itu, ia juga melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem yang berusaha untuk memastikan bahwa yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan terus menjadi semakin kaya. Marxisme berpandangan bahwa masyarakat kapitalis didasarkan pada sistem yang mendorong ketimpangan karena orang kaya akan selalu membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang tidak ingin mereka lakukan. Pandangan ini kemudian disebut sebagai teori konflik karena masyarakat tengah berada dalam konflik. The proletariat versus the bourgeoisie. Marxisme secara khusus membahas bagaimana ekonomi mempengaruhi interaksi sosial dalam hubungan bernegara. Perspektif ini muncul sebagai kritik mendasar pada liberalisme ekonomi yang memandang perekonomian sebagai positive sum game, yang menganggap perekonomian adalah keuntungan bagi semua, sedangkan Marxisme melihat perekonomian sebagai tempat eksploitasi manusia dan kesenjangan atau adanya perbedaan kelas sebagai akibat dari sistem kapitalisme di mana kaum borjuis memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem kapitalisme dan mendominasi perekonomian melalui kendali alat produksi yang juga akan mendominasi dalam bidang politik. Pandangan kaum Marxis ini disebut materialisme. Marxisme berpandangan bahwa manusia dapat menjadi baik dan sempurna, tetapi setelah hilangnya kelas-kelas di masyarakat. Jika kapitalisme masih ada dalam masyarakat, maka perilaku masyarakat hanya didominasi oleh kerakusan dan egoisme. Bagaimanapun, Marx juga menyarankan bahwa pada titik tertentu, kelas pekerja akan menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu melalui pendidikan dan pengembangan pribadi.
Beberapa anggota proletar akan mulai memahami sistem dengan lebih baik dan merancang cara-cara untuk mengubahnya. Bentuk implementasi nyata dari Marxisme dapat dilihat dari Revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada masa Revolusi Rusia, terjadi demo yang dipimpin oleh Vladimir Lenin yang berhasil menggerakkan kaum proletar untuk menentang rezim Tsar yang dinilai tidak adil terhadap mereka. Gerakan demo Vladimir Lenin yang terinspirasi dari pemikiran Karl Marx berhasil menggulingkan rezim Tsar sehingga mengganti Rusia sebagai Emporium Uni Soviet dengan fondasi Marxisme. Tetapi jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan eksistensi Marxisme dikesampingkan dari studi hubungan internasional karena pendukungnya yang semakin berkurang. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Marx tidak memandang komunisme sebagai paham yang berujung pada pemaksaan dan kekuasaan mutlak, namun dia melihatnya sebagai sebuah pembebasan dan sebagai penyamarataan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil di antara semua masyarakat, tidak hanya dengan mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Karena pada sistem ekonomi komunisme tidak mengenal adanya private property, sehingga faktor produksi dan distribusi dikuasai negara. Namun, meskipun dalam pandangan Marx bahwa perekonomian kapitalis yang dikendalikan oleh kaum borjuis bersifat eksploratif terhadap buruh, tetapi tidak terlihat adanya peristiwa negatif ataupun kemunduran pada pertumbuhan kapitalisme. Marx malah melihat adanya dua kemajuan yang dihasilkan kapitalisme. Pertama, kapitalisme menghancurkan hubungan produksi feodalisme, suatu hubungan di mana para buruh diperlakukan layaknya budak. Kapitalisme membuat para buruh bebas menjual hasil kerjanya dan memperoleh imbalan yang layak. Kedua, kapitalisme membuka jalan bagi revolusi sosial di mana alat-alat produksi ditempatkan untuk keuntungan kaum proletar yang merupakan mayoritas terbesar. Baik, untuk menutup pembahasan kali ini, saya akan mengutip salah satu kutipan terkenal dari Marx yang berbunyi, "Capital is that labor, which, vampire-like, lives only by sucking living labor. And lives the more labor it sucks." Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan lainnya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan.